dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita boleh bersyukur bersama-sama oleh karena pada kesempatan pagi hari ini kita boleh dapat menyisihkan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan sesama kita. Terus patut diperhatikan untuk prokes, protokol kesehatan, tolong dijaga dengan erat, dengan ketat, karena dampak kenaikan COVID-19 semakin meningkat. Kemungkinan PSBB akan terus diberlakukan. Mari berikan keamanan, kenyamanan, berikan kesehatan bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Pakai masker, silakan yang belum pakai masker bisa pakai masker. Kalau tidak ada bisa meminta kepada Ibu Yuli di belakang. Kita menjaga jarak kita, mencuci tangan. Kita persiapkan untuk boleh dapat bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, baik itu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita persiapkan hati kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Biar ini boleh menjadi kerinduan kita bersama-sama. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tinggalkan beban-beban kita. Kiranya Tuhan menguduskan kita supaya kita boleh dekat dengan Dia. Biarlah sungguh-sungguh keinginan kita untuk bersekutu dengan Dia, menikmati kehadiran Dia, sungguh-sungguh terjadi pada saat kita bersama-sama menyembah Dia. Hanya dekat Allahku, biarlah boleh menjadi pujian bagi kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita katakan bersama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan yang baru. Padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu denganmu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kami bersyukur Tuhan, keindahan terjadi atas kehidupan kami bersama-sama di saat kami bersekutu dengan Engkau. Ketika kami ada di tempat ini, biarlah sungguh-sungguh kami meminta kepada Bapa yang ada di surga, supaya roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka mata hati kami, membuka telinga kami, ketika pujian kami naikkan, ketika kami menikmati sukacita Tuhan. Firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Roni menjadi kekuatan bagi kami bersama-sama untuk menapaki kaki kami di dunia ini, menikmati kebersamaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami percayakan ibadah kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, bahkan yang ikut beribadah bersama-sama siapapun kami menikmati kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita pujikan pujian sukacita kita, lagu yang sudah lama tidak kita pujikan. One Mission, One Heart, Mars Taman Safari Indonesia. Satu tekad yang bulat dalam satu iman, mewujudkan misi berkat. Satukan tekad yang bulat dalam satu iman, satukan hati yang kuat dalam satu kasih, berjalan bersama umat, bersatu bergerak, mewujudkan misi berkat dengan penuh hormat. One Mission, One Heart TSI, Taman Safari Indonesia, bertumbuh berbuah lebat di dalam Kristus dengan lekat. One Mission, One Heart TSI, Taman Safari Indonesia, berkembang berkarya hebat, wartakan Injil dengan giat. Satukan tekad yang bulat dalam satu iman, satukan hati yang kuat dalam satu kasih, berjalan bersama umat, bersatu bergerak, mewujudkan misi berkat dengan penuh hormat. One
Vision One HTSI, Taman Safari Indonesia, bertumbuh berbuah lebat di dalam Kristus dengan lekat. One Vision One HTSI, Taman Safari Indonesia, berkembang berkarya hebat, wartakan Injil dengan giat, wartakan Injil dengan giat, wartakan Injil dengan giat. Menjadi kerinduan kita bersama-sama Safari Park Baptist Fellowship. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali memuji nama Tuhan kita. Lagu tema kita, Esalah Dasar Gereja, menjadi pujian bagi kita bersama-sama. Esalah dasar gereja, Kristus Sang Penebus, dibangun oleh Roh-Nya dan firman-Nya kudus. Tuhan yang dari surga turun mencarinya, baginya menderita, menghapus dosanya. Antara bangsa-bangsa di seluruh dunia, esalah iman gereja, esalah Tuhannya, esa nama junjungan, esa perjamuan, esalah pengharapan untuk keselamatan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku menjadi pujian untuk menyerahkan diri kita. Sebuah kerinduan bagi kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita bersama-sama biar boleh menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Mempersiapkan diri untuk menikmati firman Tuhan. Seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
tak tahan menunggumu. Bagai pada gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, ini seruan hati kami, kerinduan kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang mengenal isi hati kami yang paling dalam.
Hamba berada di depan jemaat-Mu yang kudus, tapi hamba tidak mengenal isi hati mereka, pergumulan mereka, tetapi Engkau tahu dengan persis. Dan oleh karena itu Tuhan, hamba mohon saat ini Tuhan, hamba yakin Tuhan, bahwa dari sekian banyak yang ada di dalam ruangan ini, hamba tahu, hamba yakin Engkau mengenal pergumulan mereka ketika mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Hamba tahu Engkau mengenal pergumulan mereka ketika ada masalah di dalam rumah tangga mereka. Tetapi lebih dari itu Bapa, hamba yakin Engkau mengenal hati mereka jika mereka belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hamba berdoa bahwa pagi hari ini mereka dapat mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Urapi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa, hamba yang tidak mampu, tidak layak. Engkau sendiri akan menaruh kata-kata-Mu di dalam bibir hamba, dan biarlah yang mereka lihat hanyalah kayu salib, yang mereka ingat hanyalah Yesus, dan yang mereka dengar adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Silakan duduk, terima kasih worship team, Pendeta Irwanto untuk kesempatan yang selalu indah diberikan, terima kasih. Indonesia berduka. Kita sedang berduka saat ini, dan baik nanti pada waktu doa penutup kita akan mendoakan keluarga dari 62 penumpang dan kru dari Sriwijaya Air. Karena ada hal yang sungguh menyakitkan ketika Anda membaca berita, saya hanya membaca headlines-nya saja, tidak kuat untuk membaca cerita mengenai ayah, suami yang istri dan ketiga anaknya ada di dalam pesawat tersebut. Tidak sampai hati untuk membaca bagaimana satu keluarga besar dengan 18 orang harus kehilangan 18 orang anggota keluarga tersebut. Ada hal-hal yang luar biasa. Dan ketika kita berbicara mengenai kedukaan demi kedukaan yang menimpa bangsa kita, 2 hari terakhir jumlah kasus positif di Indonesia lebih dari 10.000. Luar biasa. 2 hari lalu saya dalam perjalanan dari sini ke Bandung, dan di tengah jalan ada pemakaman, ada yang mengusung pemakaman, dan mungkin ada 40-50 orang dan semuanya tidak pakai masker. Dan saya membayangkan, ya inilah sebabnya. Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara mengenai kedukaan hari yang buruk yang terjadi bagi banyak orang, ini adalah hari yang buruk. Bahwa di tengah pandemik seperti ini kita harus kehilangan lagi orang-orang lain, tetapi di dalam kehidupan orang Yahudi ada satu perayaan yang namanya Tishba B'Av. Tishba B'Av adalah satu hari yang mereka rayakan ketika mereka sungguh-sungguh berduka pada waktu hari itu. Tishba B'Av dirayakan pada hari ke-9 dari bulan Av, biasanya antara Juli atau Agustus, di dalam kehidupan orang Yahudi, dan mereka selalu memperingati hari ini berhubungan dengan sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Misalnya, mereka tahu bahwa pada tahun 586 sebelum Masehi, pada hari ini Tishba B'Av adalah ketika Raja Babel Nebukadnezar mengepung Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem. Dan ada tahu cerita selanjutnya, Daniel dan kawan-kawan dibawa ke Babel dan ada 70 tahun pembuangan di sana. Mereka juga mengetahui memperingati hari ini karena pada hari itu, hari Tishba B'Av, pada tahun 70 Masehi, Kaisar Titus memimpin pasukan Roma yang besar mengepung Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem. Dan sejak saat itu mereka tercerai-berai ke berbagai pelosok dunia ini. Tishba B'Av juga terjadi ketika orang-orang Yahudi di Inggris kemudian dikeluarkan dari Inggris. Di Irlandia, di Skotlandia, orang-orang Yahudi juga dikeluarkan, dan Tishba B'Av mereka yakini adalah hari ketika mereka mengalami apa yang dikatakan dengan Holocaust, pembantaian 6 juta warga Yahudi oleh Hitler pada waktu itu. Hari yang berduka, dan mereka merayakannya dengan, kalau Anda membaca kitab Ratapan, dan mereka biasanya membaca kitab Ratapan dengan duduk di lantai dengan begitu berduka, dan mereka merasa bahwa hari itu adalah hari yang paling buruk di dalam sejarah mereka berbangsa dan bertanah air. Dan mengucap syukur kita tidak punya hari seperti itu.
kita merayakan kemerdekaan, kita merayakan hari yang lain, tetapi pertanyaan yang perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan, apakah mungkin ada satu hari yang paling buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, lebih dari misalnya kita ada dalam posisi seperti seorang ayah yang kehilangan 3 anak dan seorang istrinya sekaligus dalam kecelakaan pesawat tersebut. Saya merasa di dalam kehidupan kerohanian, hari yang paling buruk yang dapat terjadi di dalam kehidupan seorang yang mengaku diri Kristen adalah ketika dia berpikir bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi dia tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari yang paling buruk di dalam kehidupan seorang yang berpikir bahwa dia adalah anak Tuhan, dia datang berbakti di dalam kegiatan gereja, dia menyanyikan lagu dengan mengangkat tangan, dengan hati yang terangkat, kayaknya terangkat, tetapi kemudian dia tidak sungguh-sungguh tahu bahwa dia memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Hari yang paling buruk adalah ketika orang membaca Alkitab, ketika orang mengatakan dirinya Kristen, tetapi tidak meyakini bahwa ketika dia mati nanti, dia akan menghabiskan kekekalannya di surga atau di neraka. Dan saya yakin itu adalah hari yang paling buruk yang terjadi dalam kehidupan seorang. Oleh sebab itu, ketika kita membuka 1 Yohanes 1 ayat 5 dan kita berbicara mengenai bertumbuh melalui persekutuan dengan sesama. Minggu lalu Pendeta Irwanto mengatakan bahwa kita berdoa bahwa tahun ini adalah kita akan memancarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Tadi malam gereja sudah memulai test food, paling tidak kita memulai satu langkah. Kita mudah-mudahan kita dapat segera membuka saung safari yang Anda akan layani. Dan kita mau melangkah terus untuk menjadi memancarkan terang. Dan apa yang baru kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10 adalah hal-hal yang menarik yang dapat kita pelajari ketika Rasul Yohanes di dalam situasi hidupnya sebelum dia sampai ke Pulau Patmos. Dia berada di kota Efesus dan dia menulis surat ini kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Dan di dalam, kalau kita melihat 1 Yohanes, ada beberapa hal yang dapat kita bercermin dari ayat-ayat tersebut. We are reading 1 John chapter 1 verse 5 to 10. Dan kita akan melihat di sini bahwa di dalam kehidupan komunitas Kristen tersebut ada orang-orang yang mulai meninggalkan. Mereka mengatakan, beberapa sarjana perjanjian baru mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang datang dan mereka memiliki motivasi yang salah ketika mereka bergabung dengan komunitas Kristen yang ada di tempat tersebut. Mereka karena memiliki pemahaman yang berbeda akan pribadi dan karya Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat, ini tercermin dari 5 ayat yang kita baca tadi. Dan mereka tidak mau mentaati perintah Allah. Kalau Anda melihat pasal 2 dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 4, dia berkata seperti ini, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ketika Yohanes mengatakan seperti itu, berarti ada orang yang mengatakan, barang siapa, ini tidak seperti dulu. Kalau Anda membuka uang 10.000 atau 1.000 ada tulisan barang siapa, ya sekarang nggak ada lagi ya peraturan-peraturan seperti itu. Anda yang masih muda, Anda tidak terlalu tahu bahwa itu menjadi joke pada waktu itu. Tapi ini menunjukkan ada sesuatu yang dilakukan. Mereka tidak mau saling mengasihi. Pasal 3 ayat 23 juga mengatakan hal tersebut. Dan yang lebih parah di dalam pasal 2 ayat 26, Anda dapat melihat bahwa mereka berusaha menyesatkan orang-orang lain. Di dalam ayat 26, pasal 1 Yohanes 2 mengatakan, semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Dan ini adalah tantangan yang terjadi di dalam, kalau kita bisa mengatakan, gereja mereka pada waktu itu, di dalam komunitas mereka pada waktu itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa gereja ini, persekutuan ini, komunitas ini bukan saja menghadapi tantangan dari dalam, dari orang-orang yang datang dengan memiliki pemahaman mereka, keyakinan mereka masing-masing, tetapi Pendeta Irwanto menyebutkan juga minggu lalu ada paham Gnosticism. Apa itu? Kenapa kita harus belajar mengenai? Nah, Anda yang datang di dalam hari Rabu beberapa bulan terakhir, kita belajar kitab Kolose. Di kota Kolose juga terjadi hal seperti ini. Karena ini memang ajaran sesat yang merebak pada abad pertama dan abad kedua. Pada waktu itu, orang-orang yang datang, ada Gnosticism sekuler dan ada Gnosticism Kristen.
Gnostisisme sekuler adalah orang-orang yang, dan secara garis besar, Gnostisisme adalah mereka yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kita ini ada dua bagian, tubuh dan roh. Okay? Kita percaya seperti itu. Tapi mereka mengatakan tubuh ini adalah jahat dan ada roh di dalam diri kita yang sebenarnya baik. Tetapi roh yang ada di dalam diri kita ini dibelenggu oleh tubuh yang jahat ini. Dan mereka melakukan segala sesuatu untuk mencoba membebaskan roh dari dalam tahanan tubuh kita. Sehingga kalau Anda melihat bahwa filsuf-filsuf Yunani, orang-orang Yunani seringkali melakukan segala sesuatu untuk indulge, menyenangkan roh yang ada di dalam diri mereka. Dan mereka juga memiliki kerinduan bahwa suatu saat akan ada satu tempat ketika mereka akan bersama-sama di sana. Tetapi mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan ini adalah menjadi tantangan dari luar. Dan ini menghambat persekutuan, pertumbuhan dari orang-orang yang ada di dalam sasaran dari 1 Yohanes pada waktu itu. Nah, pertanyaan yang perlu kita jawab pada pagi hari ini, ketika kita berbicara bagaimana kita dapat bertumbuh sebagai satu gereja, bagaimana kita dapat mengasihi satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita, Safari Park Baptist Fellowship. Anda harus tahu bahwa ketika leaders mencoba untuk memberikan nama kepada gereja kita mencari nama yang sungguh-sungguh ingin merefleksikan apa yang kita rindukan terlihat di dalam kehidupan gereja kita. Fellowship, persekutuan. Bukan sekedar berkata gereja, tetapi persekutuan artinya bahwa kita datang ke tempat ini bukan karena, supaya saya disebut orang Kristen, dan sebelum saya masuk ke dalam pekerjaan saya atau lain sebagainya, saya datang ke gereja. Tetapi Anda perlu datang ke gereja karena Anda rindu untuk bersekutu, Anda memiliki kerinduan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang lain, dan Anda rindu untuk menjadi berkat dan menerima berkat dari orang-orang yang lain. Nah, 3 hal yang saya lihat dari 5 ayat ini, bagaimana persekutuan ini dapat menolong pertumbuhan kerohanian Anda. Saya yakin setiap kita ingin bertumbuh secara rohani, secara jasmani kalau bisa tetap saja ya, kecuali anak-anak ini mereka harus bertumbuh. Saya yakin tidak ada yang mau bertumbuh apalagi ke samping atau ke depan, tapi kita mau bertumbuh secara kerohanian, dan ini kerinduan kita. Yang pertama, karena melalui persekutuan di dalam gereja ini, kita dapat memahami kebenaran yang sejati. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan ketika kita datang berbakti, kita dapat memahami kebenaran yang sejati. Yang kedua, kita dapat mengerti karya Allah yang suci, ada di dalam ayat-ayat ini. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa kita dapat menikmati kasih Allah yang setia. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes ketika dia berkata melalui persekutuan ini kita dapat memahami kebenaran yang sejati. Lihat apa yang dimaksudkan ketika dia berkata seperti ini. Dan inilah berita. Lihat di dalam ayat 5 di situ. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Ini adalah kabar baik. Injil dalam bahasa aslinya adalah euangelion. Kata berita di sini adalah angelia. Ini adalah berita, ini adalah kabar baik yang dia dengar langsung dari Tuhan. Anda lihat di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 1 yang kita bahas minggu lalu, Yohanes berkata seperti ini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, dia berkata dia dengar langsung dari Yesus Kristus, kemudian dikatakan, yang telah kami saksikan, dia melihat langsung apa yang diperbuat oleh Yesus, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, itulah tentang firman hidup. Anda masih ingat ketika Yesus bangkit dan kemudian murid-murid bertemu, 10 dari mereka, Yudas sudah tidak ada, dan waktu itu Thomas tidak ada bersama dengan mereka, dan kemudian mereka berkata kepada Thomas, Yesus sudah bangkit, kami melihat Yesus, dan dia berkata, sebelum saya mencucukkan jari saya ke lambung dan ke tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika minggu depan, persis pada hari yang sama, di tempat yang sama, Thomas ada di situ dengan 10 murid yang lain, dan Yesus ada di situ menampakkan diri, dan Yesus berkata, rabalah, lihat,
cucukkanlah jarimu di sini. Tapi Yohanes sedang mengatakan bukan saja kami melihat sesuatu. Anda masih ingat bahwa ada paham-paham yang mengatakan Yesus itu tidak sungguh-sungguh seperti Allah. Kelihatannya saja dia seperti Allah. Tetapi Yohanes mengatakan tidak. Kami mendengar, kami menyaksikan, kami meraba. Dan dia mengatakan dan inilah berita yang disampaikan itu. Dia ingin menguatkan, menegaskan lagi apa yang dikatakan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Dan dia berkata dan inilah berita itu. Dia katakan Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dia berbicara mengenai terang, dia berbicara mengenai Allah yang adalah terang. Dan ketika kita berbicara mengenai terang yang ada di sini, kita tahu, kita harus memahami bahwa Yohanes pun di dalam suratnya, di dalam Injilnya, masih ingat bahwa dia menulis 5 kitab di dalam Perjanjian Baru, ada 27 kitab Perjanjian Baru. Anda yang menghafal beberapa bulan yang lalu, Injil Yohanes, lalu ada 1, 2, 3 Yohanes, dan ada kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Dan kita lihat bahwa di dalam pasal 1 kitab Yohanes nanti dia berbicara juga mengenai terang itu. Nah, pertanyaannya mengapa perlu Yohanes berbicara mengenai terang? Karena dia berkata seperti ini, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Anda harus tahu bahwa bagi Yohanes, ketika hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidup di dalam kegelapan rohani, ini adalah berita yang sangat penting untuk menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Allah itu adalah terang, dan sebagai pengikut Yesus Kristus kita harus hidup di dalam terang. Tahukah Anda mengapa kita bisa bangun pagi dan kita tahu bahwa kurang lebih waktu itu adalah jam 5 pagi atau jam 6 pagi yang Anda tahu? Anda tahu bahwa kita tidak memiliki jam yang kita pakai di dalam tubuh, tapi tubuh kita memiliki jam, body clock. Kita tahu 24 jam dari tubuh kita. Kenapa? Di dalam bagian otak kita, di depan bagian sini, ada yang satu sel kecil yang namanya suprachiasmatic nucleus. Kita tidak dapat melihatnya dan ini sangat kecil sekali, tetapi bagian kecil ini adalah bagian yang menerima cahaya setiap pagi ketika Anda bangun pagi. Dan disinilah yang akan mengirimkan pesan kepada retina Anda dan kepada otak-otak lain dalam tubuh Anda dan mengatakan, ini adalah pagi hari. Ini yang akan mengatur. Ini adalah body clock Anda, jam tubuh Anda. Sehingga Anda tahu bahwa kapan itu 24 jam. Anda tahu Anda yang biasa bangun jam 6 pagi, Anda tidak harus pakai waker, Anda bisa bangun sendiri jam 6 pagi. Karena itu adalah bagian dari suprachiasmatic nucleus itu yang mengingatkan tubuh Anda, ini adalah bagian seperti itu. Anda yang biasa tidur jam 8, Anda tahu bahwa jam itu adalah jam tidur. Nah, kalau saya, suprachiasmaticnya itu ada di dalam lambung. Jadi saya tahu persis kapan saya harus makan dan saya harus makan sampai kapan. Dan ini bercanda saja. Tapi Anda tahu ada orang yang memberikan, orang melakukan eksperimen. Ada orang yang melakukan eksperimen dengan mengatakan seperti saya mau menaruh satu orang di dalam satu ruangan yang amat sangat gelap. Dan kita akan melihat apakah dia dapat tahu, body clock-nya ini dapat mengatur waktu. Dan dicoba orang ini masuk ke dalam satu ruangan yang amat gelap dan dibiarkan di situ ada makanan tentu saja dan lain sebagainya. Tapi dia tidak ada terang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan setelah sekian waktu lamanya dia dibawa keluar dan dia ditanya, kira-kira berapa lama Anda ada di dalam ruangan tersebut? Dan dia menjawab, saya menghitung 30 hari saya ada di dalam ruangan gelap tersebut. Dan orang berkata, salah. 2 bulan Anda ada di dalam kegelapan tersebut. 2 bulan. Kenapa dia tidak bisa menyadari bahwa dia sudah ada selama 2 bulan? Karena suprachiasmatic nucleus ini tidak menerima cahaya apapun yang dapat mengendalikan seluruh sistem di dalam tubuhnya mengenai waktunya. Nah, ini yang sangat buruk terjadi dalam kehidupan manusia ketika tidak ada cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya yang mengingatkan akan ritme yang harus dilakukan setiap harinya. Ini yang buruk yang terjadi ketika orang berada di dalam kegelapan secara jasmani. Tahukah Anda apa yang lebih parah lagi daripada berada di dalam kegelapan secara jasmani?
berada di dalam kegelapan secara rohani dan tidak pernah melihat terang secara rohani tersebut dan tidak tahu, dan dikatakan kita tahu bahwa Allah adalah terang tetapi kita menikmati hidup di dalam kegelapan. Anda berbicara dengan mereka yang kecanduan, Anda tahu bahwa karena mereka tidak pernah menerima terang, mereka tidak tahu apa itu salah dan apa itu yang buruk. Saya memiliki teman yang baik pada waktu belajar di seminari bersama-sama, dan anak-anaknya, dia punya anak yang sudah remaja, waktu itu umur 17-18 tahunan, dan kemudian dia juga memiliki anak-anak yang kecil yang umur 6 dan 4 tahun pada waktu itu. Dan ketika kami berbicara dan ini mahasiswa seminari, ini masuk kita, dan kami bicara, dan dia berkata, ya kami akan merayakan pernikahan kami yang ke-10. Dan saya melakukan matematika. Lu punya anak yang sudah umur 17 tahun, tapi baru merayakan pernikahan yang ke-10. Dan kemudian karena sudah semakin dekat, baru kami berani bertanya, kok bisa sih baru 10 tahun kawin, tapi udah punya anak yang umur 17? Dan dia berkata, waktu itu kami hidup di dalam kegelapan. Dan dia tidak malu untuk menceritakan kesaksiannya. Dia berkata, kami hidup di dalam kegelapan, kami berdua pacaran, kami tidak tahu apa itu yang salah, kami tidak tahu bahwa itu adalah dosa, hidup bersama-sama, dan kami punya anak. Tetapi setelah kami tahu segala sesuatunya, kami bertobat. Dan ini yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang hidup di dalam kegelapan, orang tersebut tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi kemudian Yohanes berkata, kamu harus hidup di dalam terang karena di dalam Allah ada di dalam terang dan kita berada di dalam. Dan ini juga yang ditulis oleh Yohanes. Ingat Injil Yohanes, dan kita sedang membaca 1 Yohanes. Dan Yohanes ketika mengawali Injilnya, dia berkata, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa banyak dari kita dikuasai oleh kegelapan? Kita harus hidup di dalam terang, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Datanglah seorang yang ditulis oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, berbicara mengenai firman, berbicara mengenai Yesus, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Tahukah Anda bahwa ketika Yohanes berbicara mengenai hal ini, dia juga mengingatkan pembacanya. Masih ingat saya kan Anda mengingat khotbah saya pada waktu Natal yang lalu. Tetapi Anda tahu bahwa ketika dia mengawali Yohanes pasal 1, dia berkata, pada mulanya adalah firman. Dia sedang membawa para pembacanya kembali kepada kitab Kejadian pasal 1. Ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian hari yang pertama dikatakan jadilah terang. Anda lihat bahwa Alkitab yang kita miliki adalah kitab firman yang luar biasa, memiliki hubungan kesatuan satu dengan yang lain. Di hampir akhir dari Alkitab, di kitab ke-64 ini, 63 ini, dia sedang merujuk kepada kitab yang dia tulis, kitab Yohanes, dan juga dia sedang merujuk kepada apa yang ditulis pada mulanya oleh Musa. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa apa yang dilakukan di sini adalah ketika kita memiliki persekutuan dengan sesama, kita akan memahami kebenaran yang sejati. Dan dia berkata di dalam bagian-bagian ini, dia berkata bahwa di dalam ayat 6, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di dalam ayat 8 dia berkata juga, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi yang berikutnya juga, ketika kita memiliki persekutuan, ketika Anda datang berbakti hari Rabu, hari Minggu, atau dalam persekutuan-persekutuan yang lain, Anda dapat mengerti karya Allah yang suci. Ada karya yang luar biasa yang dikatakan di dalam ayat 7. Mari lihat di dalam ayat 7. Apa yang dimaksud ketika berbicara mengenai karya Allah yang suci. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan perhatikan, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kita ingat,
bahwa Gnosticism, ajaran sesat ini mengajarkan bahwa Yesus bukanlah juru selamat dunia, Yesus tidak mati di atas kayu salib, dan Yesus bukanlah Allah, tetapi Yohanes ingin menegaskan dengan berkata, tidak, Yesus, anak Allah itu menyucikan kita daripada segala dosa kita, dan inilah yang dimaksudkan dengan karya Allah yang sejati ketika kita tahu apa artinya dosa. Saya harap satu ayat yang Anda akan hafalkan adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan Ia akan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita dari segala kejahatan. Dan inilah yang dimaksud ketika kita berada di dalam persekutuan, kita akan tahu yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib. Apa yang Dia lakukan ketika Dia mencurahkan darahnya yang kudus, dikatakan, dan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa kita. Ini yang menjadi masalah tadi saya katakan, bahwa ketika orang tidak tahu apa itu salah dan apa itu benar. Pilatus ketika dia memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penyaliban kepada Yesus, dan Yesus berbicara mengenai kebenaran, dan Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? What is truth? Apakah kebenaran itu? Dia tidak tahu apa yang namanya kebenaran. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu apa itu kebenaran? Dan apakah Anda tahu karya suci Allah yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita? Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-9 ada kata yang menarik di sini. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita. Ada perbedaan antara regret dan repent di dalam bahasa Inggris. Ada perbedaan antara kata menyesal dan bertobat. Saya ingin tanya, apakah menyesal sama dengan bertobat? Tidak. Kenapa menyesal tidak sama dengan bertobat? Saya ingin memakai cerita yang sering kita kenal, yang sudah saya singgung sedikit beberapa bulan yang lalu, adalah apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yudas, dan apa yang dilakukan oleh Petrus. Apa yang dilakukan oleh Yudas ketika dia mengetahui bahwa dia sudah menjual Tuhannya, menjual gurunya, apa yang dilakukan oleh dia? Dia menyesal. Apakah dia bertobat? Dia tidak bertobat. Apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia sadar bahwa dia menyangkal gurunya malam hari itu, dia menyesal dan dia bertobat. Tahukah Anda bahwa apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat 9 ini mengingatkan kita bahwa ada perbedaan antara menyesal dan bertobat. Saya mencuri laptopnya Pak Irwanto dan kemudian saya berkata, Pak, minta maaf saya mencuri laptop Bapak. Bulan depan saya datang lagi ke rumahnya dan saya mencuri handphonenya. Bulan berikutnya lagi dia punya berapa sisa? 50 lele sekarang dari 1.000. Kita perlu doakan gembala kita sedang berusaha untuk beternak lele. Dari 1.000 sisa 50 sekarang. Dia menangis karena kehilangan 900 lele. Kami di Bintaro sudah kehilangan 20.000 lele. Jadi saya berkata nggak ada apa-apanya. Tapi ada menu ikan lele yang enak. Nanti Ibu Ir udah masak di kantin kita, enak sekali. Tapi kenapa kita bicara mengenai lele? Saya berkata saya mencuri, tapi saya berkata saya menyesal, tapi saya tidak bertobat. Di dalam bahasa Ibrani kata auf di dalam yang mengatakan mengenai suf berbicara mengenai pertobatan. Atau kalau Anda melihat di mall-mall dulu ada toko buku namanya Metanoia, toko buku Kristen namanya Metanoia, ini adalah kata pertobatan. Artinya adalah Anda berjalan ke arah utara dan Anda tahu bahwa Anda salah dan Anda berbalik. Nah, sekarang kita tahu dengan Google Maps, kita taruh dan kita tahu kalau kita salah disuruh putar balik, belok kiri atau belok kanan. Tidak ada satupun dari Anda yang mau menyetir dari sini ke Jakarta dan ketika Anda tahu Anda salah, Anda tetap terus jalan terus. Tidak ada satupun. Anda lihat Google Maps dan kadang-kadang Anda kesal, Anda matikan dan lain sebagainya. Ini yang namanya bertobat. Berbalik 180 derajat. Ingat, 180 derajat. Bukan 360 derajat. Karena Anda tahu, kalau Anda berjalan berbalik 360 derajat, artinya sama lagi, balik lagi untuk jalan ke tempat yang salah lagi. Dan ini yang dikatakan mengaku dosa kita. Ada joke lama tentang anak Papua. Nah, kalau Anda ada orang Papua, ini bukan untuk, ini hanya untuk lucu-lucuan saja. Anak Papua datang ke sekolah dan gurunya bertanya kepada dia.
Demus, coba jawab dulu. Siapa yang tanda tangan naskah proklamasi? Tidak tahu Bapak. Pulang ke rumah. Sampai kau tahu siapa yang tanda tangan naskah proklamasi. Ya pulang, bapaknya tanya, Demus, belum jam pulang sekolah, kenapa kau suruh pulang? Tadi Bapak guru ada bilang, saya tidak boleh pergi sekolah sampai saya tahu siapa yang saya bilang siapa yang tanda tangan naskah proklamasi. Lalu, ya kalau tidak bisa jawab, ya udah nggak bisa masuk sekolah. Demus, kau tahu pendidikan itu penting sekali, sekolah itu penting sekali. Sudah, kau mengaku sudah, kau yang tanda tangan naskah proklamasi itu sudah. Homo legoo, mengaku, artinya mengatakan hal yang sama dengan apa yang Allah mau katakan kepada kita. Seringkali kita memiliki terminologi, kita memiliki pemahaman, kita memiliki definisi yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita berkata, Tuhan boleh dong sedikit aja mencicipi minuman. Itu kan cuma sedikit. Nggak asik, nggak oke. Kalau saya nggak sama dengan teman-teman dan sedikit aja. Kan nggak apa-apa Tuhan. Tuhan bolehlah sedikit aja nonton itu. Kan nggak apa-apa. Hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja. Tuhan bolehlah hisap itu sedikit. Dan ini adalah apa yang kita berikan definisi mengenai mengenai dosa dan bukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dan ini yang dimaksudkan. Ketika Anda datang dalam persekutuan, Anda dapat mengetahui apa yang benar dan yang salah. Anda dapat mengetahui karya Allah yang sejati dan Anda dapat menikmati kasih Allah yang setia. Tahukah Anda ketika Anda datang ke sini dan Anda melihat bahwa Anda dapat memberkati orang lain yang ada di dalam ruangan ini, kita harus perbaiki attitude kita. Seringkali orang Kristen datang ke gereja ingin mendapat berkat, selalu datang ingin mendapat berkat, dan ingin mendapat berkat. Ganti attitude tersebut, ubah pola pikir tersebut, datang dan berkata, saya ingin menjadi berkat. Anda bangun pagi ketika hari Minggu dan berkata, saya mau datang, bukan saja saya akan mau menerima berkat Tuhan, tapi saya mau membawa berkat Tuhan kepada orang lain yang ada di dalam ruangan ini. Dan ini yang dikatakan menikmati kasih Allah yang setia. Karena dia berkata, di dalam ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, dikatakan, maka ia adalah setia dan adil. Tahukah Allah kita adalah Allah yang setia dan adalah Allah yang adil. Tetapi dia ingin kita mengakui dosa kita dan mengatakan apa yang sesuai dengan apa yang sudah dia sampaikan. Allah adalah setia dan adil ketika kita datang dan berjalan di dalam terang. Allah adalah Allah yang setia dan adil ketika kita hidup di dalam persekutuan bersama dengan orang yang percaya. Ada seorang anggota, ini cerita nyata, yang sudah lama tidak mau berbakti di dalam gereja. Dan pendetanya datang, mengunjungi dia, dan dia sedang duduk di depan perapian. Kita tidak perlu ada perapian, karena kalau kita ada perapian berarti ada jagung di depan kita, betul ya? Bakar jagung. Tapi di Amerika, di daerah-daerah ada perapian, dan orang biasanya menghangatkan diri di depan perapian tersebut. Dan bapak ini sedang duduk di depan perapian. Pendetanya datang duduk di satu kursi yang lain, tidak berbicara apa-apa. Diam-diaman 15-20 menit dan pendeta itu menyaksikan api yang ada di dalam perapian tersebut. Dan pendetanya melihat bahwa ada satu kayu bakar yang keluar dari kumpulan yang terbakar tersebut. Dan lama-kelamaan kayu itu tidak lagi terbakar. Tidak ada api lagi. Padahal seharusnya kayu itu ada di situ untuk terbakar. Lalu kemudian pendeta itu mengambil kayu bakar tersebut dan menaruh kembali di atas api tersebut sehingga kayu itu terbakar kembali. Dia taruh di situ, dia duduk. Dan kemudian jemaat yang sudah lama tidak berbakti, tidak bersekutu tersebut dan berkata seperti ini. Terima kasih pendeta, khotbah yang luar biasa sekali. Saya akan berbakti hari Minggu nanti. Anda tahu apa maksudnya? Anda tahu maksudnya? Anda mungkin dapat berkata, yang penting saya dapat nonton YouTube, Instagram, menyaksikan ibadah, dan kalau nggak ada, saya dapat menyaksikan yang lain-lain. Anda harus tahu, ada yang berbeda antara datang berbakti dengan menyaksikan khotbah seperti ini.
Oh, saya tiap malam dengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta, kata saya masih belajar. Saya mau belajar dan setiap malam tetapi saya tidak bersekutu dengan jemaat di tempat tersebut. Anda mungkin punya pendeta-pendeta favorit yang Anda nonton di sana, tapi Anda tidak menjadi bagian dari mereka. Dan tahukah Anda bahwa Anda harus berada di dalam persekutuan supaya Anda juga dapat melihat kasih Allah yang setia. Karena ketika penulis kitab Ibrani berkata kepada orang-orang yang mulai undur dari persekutuan, dia berkata seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri seperti pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dibiasakan, menjadi kebiasaan bagi mereka. Tapi marilah kita saling menasihati, kita datang untuk saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya tidak tahu kalau Anda berpikir bahwa hari Tuhan sudah masih jauh, saya merasa hari Tuhan semakin mendekat. 3 hal yang baru saya bagikan kepada Anda. Anda datang ke persekutuan ini karena Anda dapat memahami kebenaran yang sejati. Yang kedua, Anda ada di dalam persekutuan supaya Anda dapat ingat lagi karya Allah yang sejati. Itu sebabnya kayu salib terus mengingatkan apa yang Dia lakukan bagi kita di atas kayu salib. Dan kita dapat menikmati kasih Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang saya mau bagikan kepada Anda, untuk Anda renungkan pada waktu kita menyanyikan lagu undangan kita pada pagi hari ini. Seberapa rindu Anda bertumbuh di dalam persekutuan gereja kita. Kemarin setelah 6 bulan berada di sini, saya baru ada kesempatan untuk menyaksikan show. Jadi saya lihat Anggi dan Sylvie dengan anjing-anjing luar biasa, lucu-lucu semua dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian saya lihat Novi dengan tim akrobatnya. Saya deg-degan. Mereka mungkin ketawa-ketawa di atas sana berpelintir-pelintir. Tapi saya deg-degan sendiri. Waduh, gimana kalau saya yang di atas sana, Pak? Kuatnya itu tali-talinya menangkap saya. Saya melihat ada kerjasama tim yang luar biasa di dalam tim akrobat tersebut. Senyum dan luar biasa. Dia nggak tahu kalau di belakangnya mereka berantem atau enggak gitu ya. Saya nggak tahu Sylvia sama Anggi ketawa bersama dengan anjing-anjing, tapi habis itu anjing tepok-tepokin. Bu Yani cerita dulu, katanya dulu ya begitu, kalau ada anjing yang nggak pintar dia tepok-tepokin, dia marah-marahin. Saya yakin mereka semua ada kerjasama tim yang luar biasa. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, itu urusan mereka di sana. Apakah ada di dalam persekutuan kita? Kita datang dengan kemunafikan, senyum masuk ke dalam ruangan kebaktian. Tetapi hati kita tidak berada di dalam ruangan. Kita datang dan kita membawa Alkitab, kita membaca Alkitab, kita nyanyi, kita mengangkat tangan. Tapi kasih Anda tidak ditujukan kepada orang lain yang ada di dalam ruangan kebaktian. Kita melakukan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu adalah kemunafikan. Seberapa rindu Anda bertumbuh di dalam persekutuan kita. Bapa di dalam sama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan ketika kami akan masuk ke dalam saat respons ini, Engkau tolong kami, Engkau urapi kami untuk jujur di dalam hati kami, jujur kepada Engkau apa yang harus kami lakukan. Bapa, di dalam nama Yesus pada pagi hari ini, kalau ada yang belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, belum dibaptiskan, belum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum memiliki hidup yang baru, hamba berdoa pada saat respons ini Tuhan Yesus, mereka mau memberikan hidup mereka kepada apapun pergumulan mereka yang mereka ingin nyatakan. Mungkin itu adalah pergumulan yang berat sekali. Hubungan antara suami istri yang tidak baik lagi. Hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara teman. Hubungan antara kakak adik. Apapun itu Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dan mungkin di dalam ruangan ini ada mereka yang sedang memiliki kecanduan terhadap apapun yang Tuhan tidak kehendaki. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mau menolong mereka untuk mau sujud di altarnya, meletakkan segala sesuatunya kepada Engkau. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sebelum kita nyanyikan ayat ini sekali lagi, saya ingin Anda membaca kata-kata ini dan merenungkannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku perbuat? Dia berfirman dan dia mengatakan, datang kepadaku. Saya ingin Anda sungguh-sungguh bukan saja sekedar menyanyikan lirik yang indah ini, tapi sungguh-sungguh ingin mengetahui. Dan kalau Anda merasa Anda ingin sujud dan berlutut di tempat Anda duduk dan berdoa dan berkata, Tuhan, saya nggak mampu lagi, terlalu berat semuanya ini, terlalu berat pergumulan saya. Anda duduk berlutut, hamba Tuhan akan datang dan mendoakan Anda dari jauh, dan Anda serahkan sungguh pergumulan Anda kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat. Saya yakin ada yang sedang merasa berat. tak Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berkata, datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ku segala bebanku. Katakan, sujud di altar, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Katakan sesuatu terjadi. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang tanya. Saya tidak akan berlama-lama, tetapi ketika musik dengan lemah lembut dimainkan saja, saya ingin Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan Anda, dan katakan, Tuhan, terlalu berat, terlalu lama saya hidup di dalam dosa, terlalu jauh saya berjalan di dalam kegelapan, dan saya mau datang sujud di altar-Mu pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini, kalau ini merupakan doa Anda, kerinduan Anda, pengakuan Anda, ingat, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan ingin Anda mengaku dosa Anda. Di tempat Anda berdiri saat ini, saya tidak akan berlama-lama. Angkat tangan Anda. Jika Anda berkata, Tuhan, saya mau menyerahkan semuanya ke altar Tuhan. Saya hidup di dalam kegelapan. Saya berpikir saya pengikut Tuhan, tapi saya belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terlalu lama saya meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya. Pagi ini saya mau memiliki komitmen untuk melayani lagi. Apapun keputusan Anda, di tempat Anda berdiri, angkat tangan Anda dan kami akan mendoakan Anda. Ada yang berkata, Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Tetap tangannya diangkat, saya akan mendoakan Anda. Ada lagi yang berkata, Tuhan, terlalu jauh saya berjalan di dalam kegelapan, puji Tuhan. Ada lagi, ketika tangan Anda diangkat, tangan Tuhan akan turun memegang Anda, mengangkat Anda dari lumpur dosa, mengangkat Anda dari kegelapan Anda, dan berkata, mari jalan di dalam terang. Ada lagi yang mau berkata, Tuhan, cukup sudah. Saya lelah berjalan di dalam kegelapan. Saya lelah berjalan sendiri, dan saya mau menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi hamba mengucap syukur mereka jujur dengan Engkau. Dan mereka mau berkata kepada Tuhan, Bapa, Engkau tolong, Engkau berkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang mendengar seruan hati, jeritan, tangisan mereka. Dan Engkau akan tolong. Dan juga Bapa, mungkin ada yang di dalam ruangan ini yang belum mau terbuka kepada Tuhan. Mereka memiliki pergumulan yang berat dan mereka tidak tahu harus melakukan apa. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan menguatkan mereka dan berkata mereka akan dapat datang kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala jawaban. Hamba berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa. Dan saat ini kami datang Tuhan Yesus sebagai bangsa dan negara, kami mau menangis, bersedih dengan keluarga-keluarga dari penumpang pesawat Sriwijaya yang jatuh ke laut. Walaupun kami masih mengharapkan ada mujizat Tuhan, ada yang selamat. Tapi Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. 10 tahun ini sudah terlalu banyak kecelakaan pesawat di negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau boleh jangan ada lagi Tuhan Yesus. Kecelakaan peristiwa tragis seperti ini Tuhan, ketika orang ingin melanjutkan kehidupan mereka di Pontianak sana dan mereka harus kehilangan segala sesuatu. Dan Bapa, tetapi apa yang terjadi ini kiranya dapat menolong kami Tuhan Yesus untuk tahu bahwa hidup ini sementara dan kapanpun waktunya Tuhan akan panggil kami dan kami siap untuk. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami sebagai gereja Safari Park Baptist Fellowship untuk dapat memberitakan Injil, membawa kabar baik, memancarkan terang. Bukan saja di Taman Safari ini kepada rekan-rekan karyawan, kepada tamu, kepada masyarakat di sekitar, tapi kepada siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ketika kami berkendara ke Jakarta, ke Bandung, kemanapun,
Ketika kami menghubungi anggota keluarga kami yang belum percaya, tolong kami menjadi penginjil-penginjil-Mu ya Bapa. Kami berdoa mengucap syukur untuk pelayanan Pendeta Irwanto dan Bu Yuni di tempat ini. Engkau berkati urapi mereka dan keluarga, pakai mereka lebih luar biasa. Mas Yohanes, Engkau tolong para pemimpin gereja ini, Pak Marulam, Pak Tony, Bu Yani, Engkau pakai mereka luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Taman Safari Indonesia. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat, pemeliharaan Tuhan untuk semuanya yang baik ada di Bali, Prigen, Batang, di Central Park, di Bogor ini. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, berkati semua pimpinan, urapi mereka Tuhan sampai ke level karyawan. Biar ada kecukupan untuk setiap karyawan, untuk setiap staf, memenuhi keperluan mereka ketika Tuhan memberkati taman-taman ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk gereja ini, berkati visi, berkati kerinduan untuk diorganisasikan. Pada bulan Februari nanti dimandirikan, kami berdoa Tuhan Yesus berkati setiap persiapannya. Para co-workers, para pekerja, bahkan saung safari yang akan kami mulai minggu ini. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya usaha yang baik ini dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi karyawan, tetapi lebih lagi untuk dapat membawa karyawan datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk GGBI, teringat akan Pendeta Yosia Wartono, Ketua BPN yang sedang terbaring karena sakit COVID, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Nah, mungkin ada teman, ada anggota keluarga dari semua yang berbakti saat ini yang harus diisolasi mandiri karena COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus berkati, Tuhan pegang tangan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk induk kami JBC dan cabang-cabangnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berkati Pendeta Edwin, Tuhan berkati panitia PI, Tuhan berkati semua rekan-rekan gembala. Biar mereka dapat terus melayani Tuhan dengan baik. Kami berdoa kerinduan kami untuk terus mendukung perintisan gereja di daerah Kemang, Bogor. Engkau tolong, Engkau berkati supaya dapat terus berkembang, dan usaha yang melayani di sana akan Tuhan berikan Roh Kudus yang luar biasa untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Bapa, di dalam nama-Mu Bapa, Engkau tahu setiap orang yang ada di dalam ruangan ini dan ada yang sedang menyaksikan, yang hamba yakin pasti memiliki beban berat, pergumulan berat, apapun itu. Hamba berdoa biarlah persekutuan 1 jam lebih yang mereka alami di dalam ruangan ini, firman Tuhan yang boleh mereka dengar akan menguatkan mereka, meneguhkan mereka, meyakinkan mereka bahwa yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus yang akan datang kembali, yang akan menjemput mereka untuk hidup selama-lamanya di surga. Selama-lamanya sukacita dan tidak ada tangisan, tidak ada beban berat, tidak ada apapun juga di sana selain memuji memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam nama Allah yang Maha Pengasih, di dalam nama Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.